Puji Tuhan, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai dan belajar bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta Roh Kudus memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk kami kembali lagi mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu inilah yang akan terus menuntun kami, mengarahkan kami, mengingatkan kami, sehingga hidup kami ini yang jauh daripada Tuhan bisa kembali kepada Tuhan. Hidup kami yang salah bisa dibetulkan. Dan pimpin kami semua, hati kami, kehidupan kami, pikiran kami, pendengaran kami. Kiranya Allah boleh menguasainya, sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini adalah sungguh-sungguh perkataan yang hidup, perkataan yang membangun kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu, kiranya Allah menguduskan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh adalah firman yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita bersyukur untuk kesempatan yang terbaik pada hari ini. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita hari ini berada di minggu keempat, di minggu terakhir di bulan Oktober. Dan minggu ini terakhir kita akan berbicara tentang tema keluarga. Ya, tema keluarga. Udah 3 minggu kemarin kita sudah banyak mendengarkan tentang bagaimana keluarga-keluarga yang bermasalah tapi dipulihkan oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tapi pada akhirnya pun juga mereka kembali kepada Tuhan. Walaupun ada disiplin-disiplin yang Allah izinkan bagi keluarga-keluarga demikian, tapi semuanya itu adalah untuk kebaikan, untuk pemulihan mereka. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, dan hari ini kita akan belajar satu bagian daripada keluarga. Dan saja kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 sampai dengan ayatnya ke-27. Hanya 2 ayat saja, atau lebih baik kita baca dari ayat 25 saja. Dari ayat 25, 26, dan 27, 3 ayat ya. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah perkataan Yesus yang ketiga ketika Yesus disalib. Jadi perkataan Yesus, "Ibu, ini anakmu," ini bukan perkataan Yesus ketika dia masih melayani, tapi ini adalah perkataan Yesus ketika dia sedang tergantung di atas kayu salib, sedang mengalami kesakitan dan penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi di tengah kesulitan, penderitaan, sakit yang dirasakan Yesus mengatakan satu perkataan yang menarik dan perkataan yang punya makna, punya nilai di dalam keluarga, ya, yaitu, "Ibu, ini anakmu." Saya berikan tema sederhana dari ayat ini adalah, "Ibu, ini anakmu." Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah utama dan sekaligus masalah terbesar yang Yesus selesaikan ketika dia digantung di kayu salib adalah dosa. Itu masalah terbesar, dan itu merupakan tujuan dia datang untuk menyelesaikan hukuman kutuk daripada dosa supaya kita diselamatkan. Dan saya percaya juga bahwa termasuk di dalamnya adalah relasi yang buruk di dalam keluarga. Misalnya relasi antara orang tua dengan anak yang buruk, atau relasi anak dengan orang tua yang buruk. Nah, relasi yang buruk inilah itu adalah
bagian daripada dosa. Dan ketika Yesus di kayu salib, ketika dia berkata, "Ibu, ini anakmu," sebenarnya ada sebuah pesan dalam keluarga yang ingin Yesus sampaikan pada waktu itu dan untuk kita yang hidup di zaman hari ini. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perkataan Yesus yang ketiga di salib ini, kita akan belajar bahwa kayu salib, di mana Kristus disalibkan, ya, di mana melambangkan atau bagian daripada Kristus memulihkan relasi keluarga. Atau dengan kata lain, ketika Yesus disalib, ketika Yesus menderita di salib, maka salah satu yang Yesus pulihkan adalah relasi atau hubungan di dalam keluarga. Yang saya sebut tadi itu adalah bisa saja hubungan atau relasi antara anak dengan orang tua, atau sebaliknya orang tua dengan anak. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan khotbah kita hari ini dalam tema terakhir keluarga di bulan Oktober. Dari pembacaan kita ini, Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Khotbah ini saya akan membagi menjadi dua bagian utama. Kita akan belajar, yang pertama adalah relasi orang tua terhadap anak, dan kemudian relasi anak terhadap orang tua. Saya ulangi, relasi orang tua terhadap anak, dan kedua adalah relasi anak terhadap orang tua. Dan relasi yang buruk inilah, relasi yang tidak baik inilah yang sedang Yesus selesaikan, yang sedang Yesus berikan contoh di masa-masa terakhir hidupnya, dalam masa-masa penderitaan yang begitu sadis dan mengerikan. Yesus peduli terhadap keluarga, Yesus peduli terhadap relasi dalam keluarga, dan inilah yang akan kita pelajari bersama pada khotbah hari ini. Yang pertama kita akan melihat adalah relasi orang tua terhadap anak. Kalau kita baca di ayat yang ke-25, kita baca di ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Paling tidak dalam ayat 25 ini bahwa ada 4 perempuan yang dicatat itu yang ada dekat persis, dekat dengan salib Yesus, di mana Yesus disalibkan pada waktu itu. Perempuan itu adalah dikatakan di sini adalah ibunya. Tentu ini adalah Maria. Kemudian adalah saudara ibunya yang merupakan ibu daripada Yohanes dan Yakobus, yang merupakan murid yang dikasihi oleh Kristus. Kemudian ada Maria di sana, disebut Maria istrinya Klopas. Kemudian ada Maria Magdalena. Maria Magdalena inilah kalau kita baca misalnya dalam Markus pasal 16 ayat 9, dia adalah perempuan yang dilepaskan oleh Tuhan dari ke-7 roh jahat, dan terbukti bahwa Maria Magdalena ketika dilepaskan oleh Tuhan, dia setia mengikut Tuhan sampai dia menunggu Yesus pada kematiannya. Dia setia di kaki salib Kristus. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa ketika Yesus sedang disalib, ketika Yesus dalam masa-masa penderitaan, ketika Yesus dalam masa-masa titik terendah kehidupannya, dia tergantung antara langit dan bumi, dia sedang dalam kesakitan, ibunya ada bersama-sama dengan dia. Maria ada dekat di kaki Yesus. Dikatakan ibunya di sana, menunjuk kepada ibunya Yesus, yaitu Maria. Maria tidak meninggalkan Yesus. Maria tetap bersama-sama dengan Yesus. Saya percaya bahwa ketika Yesus mulai diadili, Yesus dicambuk, Yesus dihina, mengalami penderitaan sampai kepada salib Kristus, sampai kepada Yesus disalib. Maria sebagai ibu daripada Yesus itu ada bersama-sama dengannya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, Maria tidak meninggalkan Yesus sebagai anaknya. Maria tidak menjauh kepada Yesus. Maria tidak seperti misalnya Petrus ketika Yesus ditangkap, murid-murid lari meninggalkannya. Tapi dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang begitu sakit daripada kehidupan Yesus,
Maria tetap bersama-sama. Dikatakan bahwa dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dekat salib Yesus, artinya dekat mungkin itu di bawah kaki salib Yesus, berdiri ibunya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus ditolak, Maria tetap ada bersama-sama dengan anaknya, yaitu Yesus. Ketika Yesus dihina, ketika Yesus dihujat, ketika Yesus dimaki, Maria tidak meninggalkan Yesus. Maria ada dekat dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus difitnah dengan segala kejahatan, sehingga dia harus menanggung itu di kayu salib, Maria tidak meninggalkan Yesus. Sebagai ibunya, Maria tetap dekat dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus dijatuhi hukuman mati sekalipun, sebagai ibu, Maria tidak meninggalkan anaknya. Maria ada, dikatakan ayat 6, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Bahkan ketika Yesus dalam titik terendah hidupnya, di masa akhir-akhir hidupnya, Maria tidak meninggalkan anaknya, yaitu Yesus. Maria tetap ada di sana. Tidak mudah dalam situasi Yesus dihina, dihujat, dicaci maki, dikatakan sebagai penjahat, dikatakan sebagai orang yang menghujat Allah, segala yang buruk dilimpahkan kepada dia. Tapi seorang ibu, orang tuanya, itu tetap setia bersama-sama dengan dia. Yusuf tidak ada sebagai ayah daripada Tuhan Yesus, karena diperkirakan bahwa sebelum Yesus melayani, ketika umur 30 tahun, kemungkinan besar Yusuf itu sudah tidak ada. Yusuf sudah meninggal, sehingga dalam mulai Yesus umur 30 tahun ketika dia melayani, tidak ada satupun kitab Injil yang mencatat nama daripada Yusuf yang merupakan ayah daripada Yesus. Ibunya Maria, ibu Yesus, tidak pernah meninggalkan anaknya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya melihat bahwa kita belajar di sini bahwa ada sebuah relasi antara orang tua dengan anak yang begitu baik sekali. Ya, bahkan ada sebuah lagu yang klasik yang terkenal di antara ketika kita masih sekolah, dikatakan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Bapak dikasih Tuhan, mari kita belajar daripada kisah ini. Ketika Yesus dalam keadaan-keadaan tersulitnya, ketika Yesus dalam keadaan terpuruknya, orang tuanya tidak meninggalkan dia. Orang tuanya ada bersama-sama dengan dia. Justru ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Seringkali ketika mungkin anak dalam keadaan masalah, anak dalam keadaan terpuruk-puruknya, anak dalam keadaan mungkin dalam titik terendah kehidupannya, malah orang tua datang mungkin bukan untuk merangkul, bukan untuk menerima, bukan untuk mungkin menyayangi, tapi justru datang dengan penuh penghakiman, menyalahkan dan lain sebagainya, memojokkan dan lain sebagainya. Tapi kita belajar daripada sebuah teladan yang diberikan oleh Maria, bahwa ketika Yesus dalam keadaan-keadaan terburuk, dalam keadaan-keadaan yang begitu sakit, dia tetap setia mendampingi anaknya ini. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran orang tua ketika anak berada dalam masa-masa sulit akan membangun kepercayaan diri dari anak untuk bangkit dari keterburukannya. Sebagai orang tua, mari kita hampiri mereka dengan penuh kasih, bukan dengan kasar dan penghakiman tanpa ampun. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa mari kita belajar dari cerita ini dalam keluarga. Saya percaya bahwa kita semua pernah mungkin merasakan bagaimana ketika kita punya anak bermasalah. Bagaimana ketika mungkin anak itu mengecewakan kita. Mungkin ketika bagaimana anak itu mungkin bahkan meninggalkan kita. Sebagai orang tua, mungkin kita kecewa. Sebagai orang tua, mungkin kita marah dan emosi. Tapi mari kita belajar, ya, dalam keadaan-keadaan terpuruk sekalipun anak, biarlah kita tetap mendampingi mereka. Kita tetap ada bersama mereka. Ketika anak-anak punya masalah, mari kita dekat dengan mereka. Maria dalam relasinya dengan Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa.
ketika Tuhan Yesus dalam masa-masa terendah, dalam masa-masa tersulit hidupnya, dia sebagai seorang ibu daripada Yesus, dia tetap ada bersama-sama dengan dia. Jangan hanya kita mengakui, jangan hanya kita ada bersama-sama dengan anak kita, menerima dia ketika hidupnya lagi membanggakan kita, ketika hidupnya mungkin lagi baik-baik saja, ketika mungkin hidupnya memberikan prestasi yang baik bagi keluarga. Tapi mari kita belajar bahwa sebagai orang tua, anak dalam keadaan apapun dia, dalam keadaan terpuruk sekalipun, mari kita hadir dengan penuh kasih untuk merangkul mereka, bukan hadir dengan kasar dan menghakimi mereka, menyalahkan mereka. Ketika mereka dalam persoalan, ketika mereka mungkin dalam tekanan, dalam masalah kehidupan mereka, kehadiran orang tua itu sangat dibutuhkan. Kehadiran orang tua untuk merangkul, untuk mendengarkan. Biarlah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa ketika Yesus dalam masa-masa terburuknya, sebagai seorang ibu daripada Yesus, Maria tidak meninggalkan Yesus. Dikatakan tadi bahwa dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Biarlah mari Bapak dikasih Tuhan, situasi, keadaan apapun, hubungan anak-anak kita, mau saya, biarlah kita tetap dengan mereka, dekati mereka, bersama-sama dengan mereka, membuat mereka percaya diri, membuat mereka bangkit, walaupun mereka mungkin dalam keadaan-keadaan terpuruk. Bangun relasi yang baik. Kita belajar daripada cerita ketika Yesus disalib, ketika dia berkata, "Ibu, ini anakmu." Yesus sedang mengajarkan sebuah relasi yang indah di sana. Maria ada bersama-sama dengan anaknya. Dengan kata lain, sang berkata begini bahwa terimalah anak-anak kita, akuilah mereka, dan bangunlah relasi yang baik dengan mereka. Walaupun mereka sedang dalam keadaan terpuruk, atau mungkin memalukan, bahkan mengecewakan kita sekalipun. Mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, relasi yang baik yang ditunjukkan oleh Maria dengan Yesus sebagai anaknya pada waktu itu, menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai orang tua. Biarlah mari kita tetap menerima, mengakui anak-anak kita dalam keadaan terpuruk apapun, dia adalah bagian daripada keluarga. Dan Yesus ketika disalib, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menderita, dia memberikan sebuah teladan, sebuah kata-kata bahwa disalib itu bukan saja relasi antara Allah dan manusia dipulihkan, tetapi dia juga memberikan contoh bagaimana sebuah relasi hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Dan itu ditunjukkan antara Maria dengan Yesus. Maria tetap dekat dengan salib, di dekat salib Yesus dalam masa-masa terburuknya Yesus. Yang kedua, kita belajar di sini, yang kedua adalah relasi anak kepada orang tua, atau relasi anak terhadap orang tua. Tadi yang pertama, bagaimana relasi orang tua terhadap anak, dicontohkan dengan Maria dekat salib Yesus berdiri, dalam keadaan terpuruk Yesus, Maria ada bersama-sama menemani anaknya. Yang berikut adalah relasi anak terhadap orang tua. Sekarang sebagai anak terhadap orang tua bagaimana? Sebagai orang tua sudah selesai contohnya Maria. Sekarang relasi dari anak terhadap orang tua seperti apa? Kita lihat ayat 27. Ayat 27. Dari 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perhatikan ayat 27. Kemudian katanya, ini kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itulah murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kira-kira kepada siapa Yesus berkata tadi? Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Kira-kira kepada murid siapa Yesus berkata demikian? Ayat 25, ayat 26 memberikan kita satu rujukan bahwa yang dimaksud dengan Yesus muridnya itu adalah
kemungkinan besar adalah Yohanes. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi katakan murid yang dikasihinya. Kita tahu bahwa murid yang dikasihi Yesus adalah ada 3, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes ini adalah mereka saudara. Petrus bukan saudara daripada Yohanes dan Yakobus, dan kemungkinan besar adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus yang ada bersama-sama. Karena dikatakan di ayat 25, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Jadi sebenarnya hubungan antara Yesus dengan Yohanes dan Yakobus itu adalah saudara sepupu. Mereka itu saudara, sama ibu mereka bersaudara. Maria ibunya Yesus bersaudara dengan ibu daripada Yohanes dan Yakobus. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud oleh Yesus muridnya, yang dia mengatakan bahwa inilah ibumu, kemungkinan besar Yesus sedang berkata kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus, apa maksudnya ketika Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibumu? Yesus sadar waktunya sebentar lagi selesai di bumi. Yesus sadar bahwa waktunya sebentar lagi selesai, sebentar lagi dia akan mati. Dan ibunya, siapa yang akan memperhatikan dia? Maria, siapa yang akan memperhatikan dia? Banyak orang mengatakan bahwa setelah Yusuf meninggal, ibunya, ayah daripada Yesus, Yesuslah sebagai anak yang tua, anak yang sulung, itu bertanggung jawab kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Dan ini sebentar lagi Yesus sadar dia akan mati. Sebentar lagi Yesus akan pergi meninggalkan ibunya. Lalu dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Seolah-olah itu Yesus berkata begini, Yesus mau menitipkan ibunya kepada Yohanes. Dia akan pergi meninggalkan ibunya, meninggalkan murid-muridnya. Tapi sebelum dia pergi, sebagai seorang anak, dia tahu sungguh itu bagaimana dia bertanggung jawab terhadap ibunya. Dia katakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Saya sebut tadi bahwa seolah-olah Yesus mau berkata, Yohanes, ini ibu saya. Tolong dijaga, tolong dirawat. Yesus menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya untuk dijaga, untuk bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini memberikan makna dan arti luar biasa. Bahwa dalam masa penderitaan disalib, Yesus masih ingat orang tuanya. Sebagai seorang anak, kita percaya bahwa doktrin Kristen mengatakan bahwa Yesus itu seutuhnya Allah dan juga seutuhnya manusia. Jadi dia 100% Allah, dia 100% manusia. Ya, seutuhnya Allah, seutuhnya manusia. Sebagai seorang manusia yang seutuhnya, yang memiliki sifat-sifat sama dengan manusia, Yesus memberikan teladan luar biasa. Di waktu dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa penderitaan, dia masih ingat ibunya. Dia menyelesaikan dosa yang besar, tapi di tengah besarnya dosa, banyaknya dosa, ngerinya dosa yang Yesus selesaikan di kayu salib, dia masih mengingat ibunya. Siapa ibunya? Walaupun kita tahu, kita tahu bahwa Yesus dikandung oleh Maria bukan karena hasil biologis, tapi karena Roh Kudus yang ada di rahim Maria. Tetapi dalam situasi seperti itu, Yesus sebagai seorang anak, dia masih ingat ibunya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang berharga kita dapat dari perkataan Yesus ini kepada Yohanes, inilah ibumu. Yesus adalah seorang anak yang begitu mengasihi orang tuanya. Dia bukan hanya mengasihi isi dunia ini, tapi secara manusia yang utuh, Yesus pun mengasihi ibunya. Sebentar lagi dia tahu dia akan tinggalkan Maria ibunya. Dan dia begitu mengasihi ibunya. Dan dia tidak mau pergi tanpa pesan. Dia tidak mau pergi tanpa ada tanggung jawab sebagai seorang anak. Sehingga dia katakan kepada Yohanes, inilah ibumu.
Seolah-olah Yesus berkata bahwa sekarang ini tanggung jawabmu Yohanes, jaga ibu saya. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini memberikan kita arti semua, pelajaran berharga bahwa Yesus adalah seorang anak yang begitu mengasihi orang tuanya, mengasihi ibunya. Hari ini pertanyaannya bagi kita semua, seberapa jauhnya kita mengasihi orang tua kita? Sebagai seorang anak, seberapa jauhnya kita mengasihi ayah, ibu kita? Yang masih punya ibu, seberapa jauh kita mengasihi ibu kita? Yang mungkin tinggal punya ayah, seberapa jauh kita mengasihi bapak kita atau ayah kita? Yang masih punya kedua-duanya, seberapa jauh kita mengasihi kedua orang tua kita? Ketika Yesus dalam keadaan menderita, dia masih ingat keluarganya, dia masih ingat ibunya. Makanya katanya kepada Yohanes, Yohanes, inilah ibumu. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita belajar daripada Yesus ini bagaimana relasi anak terhadap orang tua. Yesus adalah anak yang mengasihi orang tuanya, mengasihi ibunya. Dan Yesus juga adalah seorang anak yang bertanggung jawab terhadap ibunya. Yesus bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Sudahlah, saya sudah selesai menyelesaikan dosa, saya akan sebentar lagi mati dan pergi ke sorga, kembali ke sorga. Ibu saya biarkan, tidak ada yang ngurus. Yesus bukan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa dia adalah manusia yang utuh, bertanggung jawab penuh terhadap ibunya. Dia mengasihi ibunya dan dia bertanggung jawab penuh terhadap ibunya. Seorang teolog terkenal namanya Johannes Calvin berkata begini, sementara Kristus menaati Bapaknya, ini bicara ketika Yesus disalib dan berkata perkataan ini, sementara Kristus mentaati Bapa, ia tidak gagal melaksanakan kewajibannya yang ia punyai sebagai anak kepada ibunya. Wow, luar biasa. Pada satu sisi, Yesus sedang taat kepada Bapa untuk menyelesaikan karya keselamatan, menyelesaikan dosa di kayu salib. Tetapi pada satu sisi, dia juga tidak melupakan kewajibannya terhadap ibunya, terhadap orang tuanya. Bapak dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran berharga bagi kita hari ini sebagai seorang anak. Biarlah tanggung jawab kita, relasi yang baik antara anak terhadap orang tua. Yesus memberikan teladan bahwa walaupun dia taat kepada Bapa, tapi dia juga tidak lupa taat, tidak lupa kewajibannya untuk dia mengingat ibunya atau memperhatikan ibunya. Seringkali kan gitu, kita terkadang kelihatan rohani, kelihatan taat sama Tuhan, kelihatan begitu spiritualnya baik, taat sama Tuhan, oh doa luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana relasi kita dengan orang tua kita? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak terhadap orang tua kita? Terkadang kita kelihatannya rohani kepada Tuhan, tapi relasi dengan orang tua kita buruk. Relasi dengan ibu kita, dengan ayah kita mungkin buruk. Tapi Yesus ketika dalam keadaan menderita, disalib, dia mau taat kepada Bapa. Tapi ingat, Calvin tadi mengatakan, dia juga tidak lupa kewajibannya terhadap ibunya. Bahkan perkataan ini ditegaskan lagi oleh seorang penafsir terkenal namanya William Barclay. Dia berkata begini, ketika Yesus sedang disalib, dia katakan, Yesus sedang memikirkan kesendirian ibunya pada hari-hari yang akan datang. Ia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai anak yang tertua dari Maria. Pada saat-saat yang sulit disalib, ia tidak melupakan hal-hal sederhana yang terletak dekat rumah. Dengan kata lain, dalam William Barclay mengatakan bahwa dalam keadaan-keadaan yang sulit disalib, Yesus tidak lupa akan keluarganya, ibunya. Dia tidak lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar berharga. Saya merenungkan kebenaran ini begitu agung bagi kita, bahwa ketika Yesus disalib, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang sakit, dia taat kepada Bapa, tapi ketaatannya kepada Bapa tidak melupakan dia, tidak membuat dia lupa kewajibannya untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap orang tuanya, yaitu ibunya Maria.
Mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini, bangunlah relasi sebagai anak, relasi yang baik terhadap orang tua kita, relasi yang baik terhadap ibu kita, relasi yang baik terhadap ayah kita. Dan Yesus disalib, Yesus menyelesaikan relasi yang buruk antara orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Itu Yesus selesaikan di kayu salib melalui perkataan, ibu, ini anakmu. Yesus membuat suatu penyelesaian yang begitu luar biasa dalam keluarga. Jadi ketika Yesus disalib, masalah keluarga pun juga dia ikut selesaikan di sana. Mungkin hari ini dalam keluarga kita masing-masing, mungkin ada relasi yang tidak baik antara mungkin orang tua dengan anak. Kita belajar daripada Maria. Dia tetap dekat dengan salib Yesus dalam masa-masa terburuk Yesus. Situasi apapun yang dialami oleh anak-anak kita dalam keadaan terburuk mereka, dekati mereka, akui mereka, terima mereka. Bangun relasi yang baik dengan mereka. Jangan kita datang dengan menghakimi, menyalahkan mereka, seolah-olah kita yang paling benar sebagai orang tua. Tapi mari kita belajar bahwa Maria tetap ada bersama-sama dengan Yesus dalam masa-masa terburuknya. Biarlah dalam keadaan apapun mungkin situasi anak kita, jangan pernah kita tinggalkan mereka. Sebagaimana kita membanggakan mereka ketika mereka berprestasi, tetap banggakan mereka pun juga ketika mereka dalam masa-masa terpuruk. Belajar daripada Kristus. Dalam disalib, dia memberikan contoh bagaimana relasi sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak terhadap ibunya, dia peduli terhadap Maria, ibunya. Dia katakan kepada Yohanes, ini ibumu. Seolah-olah Yesus mau menitipkan ibunya kepada Yohanes. Sebentar lagi dia akan pergi. Sebentar lagi dia akan mati. Dia kembali kepada surga sebagai seorang Allah. Mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, bangun relasi yang baik. Ya. Sebagai anak kepada orang tua kita. Dan itu Yesus sudah memberikan teladan yang baik di kayu salib ketika dia berkata, ibu, ini anakmu, ini ibumu. Sebuah hubungan relasi antara orang tua dan anak dan orang tua dipulihkan, diselesaikan oleh Tuhan. Kiranya anugerah salib Kristus akan memulihkan setiap hubungan-hubungan yang retak. Salib Kristus kiranya akan menjembatani, membalut setiap hati-hati yang terluka dari relasi hubungan antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Oktober ini kami bicara tentang keluarga. Dan hari ini kami belajar satu kebenaran yang agung. Ketika Engkau disalib dalam penderitaan yang begitu mengerikan dan sakit yang begitu pilu, Engkau memberikan teladan bagi kami semua dalam keluarga. Bagaimana relasi itu harus dipulihkan. Relasi antara orang tua terhadap anak. Bagaimana Maria tetap setia bersama-sama dengan Yesus sebagai anaknya. Dalam keadaan terpuruk Yesus, ibunya tidak meninggalkan dia. Tolonglah kami sebagai orang tua. Beri kami hati yang penuh kasih, sehingga kami mampu menerima dan mengakui anak-anak kami, walaupun dalam keadaan terpuruk mereka sekalipun, kami tidak akan jauh dan meninggalkan mereka. Kami tidak akan mudah cepat menghakimi mereka, tapi kami akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tolong juga kami sebagai seorang anak. Kami belajar daripada bagaimana Yesus berkata kepada Yohanes, ini ibumu. Menunjukkan sebuah rasa kasih dan tanggung jawab Yesus terhadap ibunya. Di masa-masa akhir hidupnya, sebentar lagi Yesus akan meninggalkan ibunya. Tapi dia tidak lupa akan keluarganya. Dia tidak lupa akan ibunya. Dia bertanggung jawab. Biar tolong kami juga sebagai seorang anak. Status sebagai seorang anak. Kami pun terus menjaga, membangun relasi yang baik dengan orang tua kami. Entah itu dengan kedua orang tua kami, entah dengan ayah kami atau ibu kami.
Dan Yesus memberikan sebuah teladan bagi kami disalib. Dia memberikan sebuah teladan bagaimana relasi sebagai anak itu dibangun. Dia tidak meninggalkan ibunya begitu saja, tapi dia bertanggung jawab sebagai seorang anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau menuntun kami semua. Biar Roh-Mu yang kudus akan menguatkan kami. Biarlah kuasa salib Kristus itulah yang akan memulihkan sebuah hubungan yang rusak atau relasi yang saat ini mungkin rusak antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Biarlah salib Kristus, Injil Kristus yang akan mengubahkan semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam relasi yang buruk, bila kami memandang kepada salib Kristus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu hari ini bagi setiap kami, dan biar Roh Kudus akan menolong kami semua. Hamba berdoa bagi setiap kami jemaat Tuhan, atau siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Engkau berkati kami semua. Biarlah roh kami, semangat kami, iman kami makin dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Yang dalam pergumulan-pergumulan, baik dalam bergumul untuk kesehatannya sedang sakit saat ini, kiranya tangan kuasa Allah menolong dan menyembuhkan mereka. Yang sedang bergumul dalam masalah kehidupan ekonomi sehari-hari ini, Tuhan menolong dan memberkati mereka, mencukupkan setiap apa yang mereka perlukan. Yang sedang bergumul untuk pekerjaan dalam situasi-situasi yang sulit hari ini, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Yang sedang bergumul masalah pasangan hidup, Allah yang akan menolong dan memberkati mereka, menyediakan pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang terbaik hari ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya kami sama-sama akan pulang, berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan menikmati berkat anugerah yang berasal daripada Tuhan saja. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap umat-Mu yang setia mencari Engkau, beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan berkati.